Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya Kro Timalda dan Mas Edu di Telogosari. Selamat malam Mas Edu. Ya, selamat malam Mas. Oke. Mas, ini cerita cukup panjang, silahkan bisa dimulai. Ya, sebenarnya ini ceritanya cukup panjang sih, tapi ini saya singkat aja ya Mas ya. Karena ini kan ceritanya bertahap-tahap, nggak dalam waktu 1-2 minggu gitu. Jadi ceritanya itu 4 tahun yang lalu, itu beberapa minggu atau bulan sebelum eyang saya meninggal itu sempat sering kayak ngomong sendiri gitu Mas. Jadi sering seolah-olah kayak kedatangan tamu padahal enggak gitu. Nah, karena yang jaga eyang itu kan ganti-ganti dengan cucu atau anak yang lain, kebetulan ketika pas saya yang ngejaga itu, saya 3 kali ngalami. Kejadian yang pertama itu siang hari. Siang hari itu, waktu itu eyang lagi tidur menghadap pintu ke arah luar rumah. Saya duduk di atasnya itu, eyang bilang gini, "Kayak sopo to kayak ono bocah wedok sekolah inde-inde. Kayak kono parani kon mlebu karene ditekoni yae kesasar. Endi to? Kayak lo inde-inde neng wit palem nganggo klambi pelaut kok apik men sekolah ndi ya sing seragame koyo ngono." Bilangnya yang gitu. Terus ora ono ya masih saya cuekin. Terus kejadian yang kedua itu kejadiannya itu maghrib sebenarnya, cuman eyang saya itu ceritanya pagi hari, bilang kalau mau bengi ki ono wong ngadeg ning ngarep lawang kono, aku yo rada wedi. Loh, sapa mah? Yo kuwi yo wong nganggo kelambi Madura tapi kok ora ono ndase, ora ono sirahe. Wah, saya agak kaget tuh waktu diceritain kayak gitu. Tapi ya sama aja, saya tetap masih cuek sih Mas, karena enggak, saya sendiri kan waktu itu kurang percaya dan kurang paham gitu Mas. Kejadian ketiganya itu siang hari posisinya sama seperti kejadian pertama, ketika yang saya madep pintu ke arah luar, saya juga sama tiduran di sebelahnya. Tahu-tahu tuh eyang bilang gini, monggo madosi sinten. Nah, terus saya disenggol nih, kayak lo tangi ono tamu malah meneng wae. Terus saya sama eyang sama-sama berdiri karena saya juga kaget kan posisi lagi tiduran gitu. Tamu apa? Nah, pas eyang saya sesaat eyang berdiri tuh seperti kayak tersadar, loh mau ki ono neng kene yo gede dhuwur mbok lanang mbok wedok nganggo cadar, aku ora ngerti, ireng-ireng. Sopo to Mas, ora ono, wis bubuk neh. Nah, itu setelah kejadian ketiga itu saya berapa hari saya ke teman saya Mas, ke teman saya yang tahu kayak gitu. Saya tanya nih, katanya gini, memang orang kalau yang mohon maaf yang sudah mendekati atau apa itu pikirannya ngelambriang kemana-mana, jadi bisa nembus ke situ juga. Itu versi teman saya kayak gitu, dan saya ceritain penampakannya kayak gini, dan ditebak teman saya memang benar kayak gitu. Yang pertama anak perempuan usia ya anak-anak SD lah, kecil, pakai baju pelaut. Yang kedua yang pakai baju Madura tanpa kepala, maaf itu. Terus yang ketiga yang tinggi pakai cadar hitam itu. Nah, setelah akhirnya eyang saya meninggal itu di rumah sakit, setelah dari rumah sakit dibawa ke rumah dulu, terus ke pemakaman. Aduh, jadi lemes merinding nih. Waktu di pemakaman itu kan lagi sedang penderitanya lagi
khotbah itu saya dari jauh, memang saya duduknya agak jauh ya karena saya memberi space sama pelayat-pelayat yang lain yang non keluarga yang dari jauh itu juga. Saya melihat tiga-tiganya itu mas di pojok itu mas. Aduh ini saya cerita sampai gemeter ini, merinding ini. Jadi tiga-tiganya bener itu. Sosok yang tadi Tiga-tiganya. ini ya di Iya. sama Eyang ya. Iya, sama plus satu yang paling besar itu mas. Itu mungkin 2 meter ada itu. Tapi enggak gabung sama yang 3 itu agak agak jauh sama ngadepnya enggak ngadep ke kita tapi ngadep ke samping gitu. Nah setelah itu kan terus saya cerita-cerita ke cucu-cucu yang lain juga kan. Terus ternyata beberapa saat sebelum Eyang meninggal itu kan sempat teriak-teriak di rumah sakit. Aku wedi kalau ono wong ireng gede dhuwur ono, aku wedi. Nah, ternyata ya itu, Mas. Sebelumnya mohon maaf nih, Mas Edu sebelumnya pernah lihat, maksudnya pernah lihat penampakan atau apa, cukup sensitif dengan hal itu, atau itu kejadian pertama kali dan langsung lihat sosok yang kemudian apa ya, sangat mirip gitu, sangat cocok dengan apa yang diceritakan sebelumnya? Iya, saya melihatnya pas di pemakaman itu, Mas. Loh, ini kan sing diceritake Eyang kok ono ning kene. Lah itu yang membuat saya rasanya kayak mau apa ya, Mas, kayak mau lemes-lemes pingsan gitu loh, Mas. Tapi maksudnya itu berarti pengalaman pertama kali ya, Mas Edu, bukan Mas Edu memang punya sensitivitas jadi beberapa kali sering lihat sosok astral itu, bukan ya? Atau gimana? Oh gitu, kalau yang sebelumnya ya tak anggap biasa-biasa sih Mas. Cuman saya ini kan kalau untuk hal-hal gitu sebenarnya kayak kurang percaya gitu loh Mas. Cuman yang ini yang paling jelas lah gitu, di depan mata ini. Tapi habis waktu itu pingsan akhirnya atau? Enggak, saya cuman lemes saja, kaki lemes, di badan dingin gitu. Tapi sosok ini dia menampakkan cukup lama atau setelah Mas lihat sosoknya hilang atau gimana tuh? Hilangnya kayak sekedipan mata gitu Mas. Jadi saya lihat gitu, ini kan sampai karena kaget shock itu sampai nggak tahu kok bisa hilang gimana gitu, nggak tahu. Nggak ada jejak. Kalau misal itu orang kan mungkin masih kelihatan jalannya atau gimana. Ini nggak ada, udah kayak hilang, nggak sadar hilangnya gimana, jalannya kemana, nggak hilang gitu aja. Oke, langsung deh ditanggapi Mas Febri. Selamat malam Mas Febri. Celing. Ada Mas Febri nih di sini ya, sudah menyimak tadi dari awal ceritanya Mas Edu. Jadi mungkin intinya ya Mas Feb, Eyangnya itu mau meninggal waktu itu, udah mulai sakit dan ya hari-hari terakhir ibaratnya itu beberapa kali tuh kayak berhalusinasi, antara halusinasi atau mimpi itu kejadian gitu. Dan dia menyebutkan ada beberapa sosok-sosok kayak itu ada tamu gitu, terus ada apalagi tadi ya intinya gitu, ada tamu, ada orang, ada apa gitu. Sering kali melihat makhluk astral yang datang di rumah gitu Mas. Betul, di rumah sakit bahkan gitu. Tapi habis itu ketika prosesi pemakaman gitu ya, Mas Edi tuh lihat sosok-sosok yang dari awal tuh muncul gitu. Selamat malam Mas Edu. Iya, selamat malam Mas. Ya, memang kebanyakan orang ya kalau mau meninggal itu, kebanyakan ya, ini enggak semuanya ya, tetapi kebanyakan mengalami hal-hal seperti itu. Bisa dikatakan kayak bisa menembus alam gaib gitu loh Mas. Iya Mas. Jadi memang ada beberapa orang kalau mau meninggal ya, mohon maaf, kalau mau meninggal itu
entah itu kondisi beliau lagi sakit, entah itu katakanlah lagi sehat ya kan, kadang kan ada kalau padahal kemarinnya sehat terus sekarangnya meninggal gitu kan ada ya. Iya. Itu pun juga sama, kadang bisa tahu dan bisa menembus alam-alam gaib gitu, bahkan bisa tahu sosok-sosok yang ada di sekitar kita gitu. Yep. Tapi apa nih sebenarnya Mas Febri, soalnya kenapa akhirnya sosok tersebut juga menampakkan diri ketika prosesi pemakaman gitu? Ya, ini kalau yang saya tangkap ya, yang saya tangkap secara sekilas gitu. Jadi sosok-sosok ini itu pada waktu eyangnya Mas Edu sakit ya, sosok-sosok ini itu kayak ingin menjenguk beliau gitu loh Mas. Jadi nggak punya niatan yang jahat-jahat gitu. Tapi walaupun tidak ada satu dua sosok yang berniatan jelek lah gitu ya. Oke. Tapi maksudnya tidak ada kaitannya dengan kayak maaf ya, kayak punya bawaan apa gitu, punya pusaka apa, itu tidak ada hubungannya. Kalau yang sosok-sosok ini ya, ada beberapa sosok yang ada hubungannya dengan apa ya istilahnya, kayak perewangan gitu loh Mas. Itu ada. Tetapi sosok-sosok yang sempat lihat sama Mas Edu di pemakaman ini itu memang sosok-sosok yang apa ya istilahnya, kalau orang itu care sama eyangnya Mas Edu gitu. Perhatian ya. Walaupun dengan wujud yang seperti itu ya Mas. Ya betul. Walaupun wujudnya bisa dikatakan apa ya, ya kalau orang awam melihat itu ya nggak normal gitu ya, maksudnya. Ya pasti. Nggak umum, nggak pernah lihat seperti itu kan. Betul. Lihat seperti itu ya jadi nggak semua sosok yang istilahnya apa wajahnya seram yang menakutkan itu nggak semuanya itu memiliki energi yang negatif. I see. Oke. Baik.